ini kita akan ngobrol-ngobrol atau sharing terkait proses pendampingan produk halal atau P3H. Dan hari ini ada dua tamu spesial kita, yaitu Kak Muli sebagai pendamping proses halal dan juga Kak Lintanisa sebagai koordinator P3H, proses pendampingan produk halal. Baik, Kak Muli apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Putri Lintan gimana? Ya, alhamdulillah sehat-sehat juga. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Baik, Kak Lintan dan Kak Muli, hari ini kita coba ngobrol-ngobrol atau sharing terkait proses pendampingan halal. Proses pendampingan halal ini saya coba tanyakan dulu ke Kak Muli ya. Kak Muli gimana? P3H itu apa sih sebenarnya, Kak Muli? Itu singkatan dari pendamping proses produk halal. Di mana tugasnya itu adalah untuk verifikasi dan validasi untuk ajuan sertifikasi halal melalui jalur self-declare atau pernyataan mandiri pelaku usaha. Seperti itu, Kak Putri. Oh gitu, berarti kakak ini membantu para UMKM untuk saat proses sertifikasi halal ya, berarti ya Kak Mulia. Betul. Jadi kalau untuk jalur self-declare ini memang sasarannya untuk pelaku usaha mikro kecil. Baik. Selama mendampingi UMKM itu pengalaman apa yang paling menarik nih atau berkesan selama mendampingi Kak Mulia? Pengalaman itu pasti sebenarnya kita senang ya, karena targetnya itu adalah pelaku usaha mikro kecil yang kebanyakan pelaku usaha itu dari pelaku usaha rumahan, Kak Putri. Ya kalian ya. Iya betul. Jadi senang sekali gitu kita tuh bisa bantu mereka untuk bisa sertifikasi produk mereka. Karena kan sebelumnya itu untuk proses sertifikasi halal biayanya lumayan besar ya Kak Putri ya. Terus jadi untuk pelaku usaha rumahan mungkin agak keberatan ya. Tapi dengan adanya jalur sertifikat ini, banyak sekali kemudahan untuk pelaku usaha seperti itu. Untuk awal-awal kamu jadi pendamping halal ini ceritanya gimana kamu? Sebenarnya saya ini ibu rumah tangga biasa. Terus saya sudah sebelumnya saya bekerja sebagai riset and development di perusahaan makanan, namun saya resign karena sudah menikah waktu itu ya Kak Putri ya. Jadi saya resign, saya fokus di rumah. Tapi ternyata 10 tahun ke belakang itu jiwa saya terpanggil gitu, pengen juga ilmu yang sebelumnya saya miliki itu berguna untuk masyarakat. Alhamdulillah ternyata di tahun 2023 itu saya mendapatkan info nih untuk ada kesempatan untuk menjadi pendamping proses produk halal. Masya Allah. Ibu rumah tangga juga merupakan berpahala sangat besar ya Kak Muli, tapi ada mungkin Kak Muli bosen gitu kali ya di rumah. Ya bisa dibilang gitulah. Jadi kita itu selain peran sebagai ibu rumah tangga, ingin juga diri sendiri ini tuh ada peran untuk masyarakat gitu Pak. Untuk Kak Muli, harapan apa nih untuk kedepannya untuk pendampingan proses produk halal di Indonesia untuk membantu para pelaku usaha gitu Kak Muli? Harapannya sih semakin banyak ya fasilitas untuk proses sertifikasi halal ini, terus semakin banyak juga bisa masuk ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia supaya semua pelaku usaha itu bisa merasakan kemudahan untuk sertifikasi halal produknya. Oke, kasih kamu informasinya. Sama Kak Putri. Kira-kira tantangan apa nih yang selama ini saat mendampingi proses sertifikasi halal itu yang sering terjadi kamu? Tantangannya itu pertama adalah pelaku usaha itu ragu kan, sulit, khawatir untuk sertifikasi halal itu sulit, ternyata mudah ya. Dan kan untuk sertifikasi halal apalagi jalur sampai ini sebenarnya mudah sekali. Pelaku usaha hanya memasukkan data-data mereka melalui internet gitu kan, terus nanti ketika proses nanti saya terjun ke lapangan untuk verifikasi dan validasi atas ajuan mereka seperti itu.
Terus kemudian itu, tapi di situ juga ada kesulitannya Kak Putri, karena tidak semua pelaku usaha itu eh, paham atau terbiasa untuk menggunakan internet gitu. Nah, tinggal Kak Putri. Jadi selain verifikasi validasi, kami juga sebagai ketiga H mendampingi pelaku usaha untuk bagaimana sih membuat ajuannya dan apa yang diperlukan seperti itu. Membuat FB juga tadi. Iya, kadang-kadang kan syarat untuk sertifikasi halal itu pelaku usaha harus punya NIG. Nah, mereka ini kadang belum tahu ya ini apa, jadi kadang kami juga yang membantu membuatkan NIG. Dan alhamdulillah kalau kita ini kan di halal center dari Ahmad Bogor ya, dan itu termasuk fasilitas untuk pelaku usaha bisa mendapatkan NIG secara gratis karena kita bayar. Terima kasih. Nah, terakhir nih kamu pertanyaan terakhir, tolong berikan tips and tricks sebagai P3H untuk mendampingi, ini mungkin P3H baru ya, tapi kan kemarin kan baru ada pelatihan juga ya, mungkin ada tips and triknya seperti apa nih kamu gitu? Kalau tips and trik dari saya sih, tadi aku paling saya berpesan gitu untuk menjadi konser menjadi baru halal itu kita nyata tidak ada kabar halal. Jadi kalau kita nyata ibadah, apapun kendala yang kita dapatkan kalau dari ibadah itu, insya Allah selalu ada kemudahan. Karena kan tidak juga kan apa ya, di samping tidak hanya tentang itu bukan hanya suatu legalitas gitu, tapi kita juga mencari kebenaran. Akan kita bantu pelaku usaha untuk dapat sertifikat halal, dan kita pelaku usaha yang sertifikat halal tentunya itu memberikan kenyamanan untuk konsumen mereka. Alhamdulillah sih apa yang saya konsumsi sudah terbukti dan untuk saya bahwa memang sudah halal. Terima kasih Kak Louis, semoga halnya terus mengalir Amin. UMKM yang membutuhkan pendampingan sertifikasi halal. Mau itu ya Louis, saya ke koordinator pendamping K3H. Mungkin Kalimantan ada beberapa pertanyaan nih ya Kalimantan ya. Untuk kolaborasi P3H, bagaimana nih alur koordinasi antara pendamping dan P3H tentang pemerintah Kabupaten Kalimantan? Oke, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Muri ya, P3H sendiri kan ujung tombaknya nih yang terjun ke lapangan, sedangkan kita lembaga di sini biasa mengkurasi. Jadi dari semua ajuan-ajuan yang telah didampingi pastinya oleh P3H nanti masuk ke lembaga untuk diverifikasi seperti Pak tadi. Di situ kita cek kembali ajuannya sudah benar atau belum, apakah jenis produk yang diajukan memenuhi satu flare dan seperti itu. Kemudian selain memverifikasi data ajuan-ajuan dari pengusaha dan pendamping, LP3H juga memfasilitasi ya pastinya para pendamping yang ada di dalam lembaga kami untuk terus improve dari segi apa ya, kualitas dan sebagainya. Jadi kita juga rutin untuk mengadakan coaching training atau misalnya kajian atau pendamping ini konsultasi bagaimana caranya, ada kendala seperti apa mungkin ya seperti yang tadi kamu jelaskan. Nah jadi kita coba membantu, dan kami juga biasanya kolaborasi juga kepada dengan P3H jika ada undangan-undangan untuk sertifikasi di satu daerah. Nah kami akan minta P3H untuk ikut join bersama seperti itu. Biasanya konsep apa namanya keberikatannya seperti itu. Di sini juga ada sosialisasi juga ya, betul.
misalnya ada catatan baru dari BPJPH, terus kemudian nanti tata perjalanan, begitu nanti ini disampaikan kembali ke BPJPH. Betul, betul sekali. Karena kan seperti halnya P3H adalah perpanjangan tangan dari kami dan BPJPH, kami pun adalah perpanjangan tangan dari BPJPH untuk P3H. Jadi setiap ada regulasi, perubahan aturan, nah tugas kami, kewajiban kami juga untuk menjelaskan kembali atau mensosialisasikan kembali ke para pendamping kita. Masya Allah. Satu pertanyaan terakhir kali kan, ini kapan sih produk makanan dan minuman itu tenggang waktunya ya? Mungkin mereka harus punya sertifikat halal itu kapan? Lalu kira-kira kalau misalnya mereka belum bersertifikasi halal itu seperti apa ya titik sampingnya? Sebenarnya kewajiban sertifikasi halal ini sudah dicanangkan untuk wajib tahun 2024 tuh kalau sedang kamu ya. Cuma seiring ya Indonesia cukup luas dan masih belum merata terkait penggantinya, kita juga kesulitan untuk menjangkau pelosok-pelosok, maka terus-terusan diperpanjang terakhir yaitu sampai di Oktober 2026 Kak. Jadi sampai Oktober 2026 nanti kita masih ada kesempatan nih buat teman-teman halal atau sobat halal atau teman-teman UMKM masih ada waktu untuk mensertifikasi halal sebelum bulan Oktober 2026. Nah setelah itu seperti apa? Setelah itu regulasinya produk-produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal nanti akan ditaruh dari peredaran. Jadi setelah kewajiban itu dicanangkan, yang tidak memenuhi kewajiban maka akan ditarik, dan biasanya pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembangkan pasarnya atau marketnya ke yang lebih. Jadi kan lebih banget ya kalau misalnya tidak segera nih mungkin banyak sekali kuota dari kita. Oke, kalau kita coba ini aku minta informasi kira-kira sudah berapa pendamping halal di P3H Halal Center Politeknik Al Bogor. Oke, sampai saat ini P3H Halal Center Politeknik Al Bogor itu menaungi lebih dari 780 pendamping tersebar di sekitar 26 provinsi di seluruh Indonesia, dan kita sendiri punya cabang ya, ada 19 cabang di seluruh Indonesia juga. Jadi sebenarnya untuk pelaku UMKM insya Allah kita berusaha untuk terus mendampingi di pelosok-pelosok Indonesia gitu ya. Harapannya sih semakin menyebar juga pendamping kita. Alhamdulillah, semoga bisa terjangkau ya Kak dari pelosok-pelosok dengan adanya beberapa cabang di LP3H Halal Center Politeknik Al Bogor ini bisa membantu para UMKM. Nah, sobat halal semua dan sobat UMKM, kalau misalnya kalian mau mensertifikasi produknya, silakan nanti ini bisa di bawah ini atau nanti langsung call aja di WhatsApp. Nah, di Halal Center Politeknik Al Bogor juga tidak hanya LP3H nih Kak Muli, ada juga lembaga pelatihannya. Nah, lembaga pelatihannya ini itu ada pelatihan penilaian halal, auditor halal, disembelih halal, dan juga bisa terkait sistem jaminan produk halal. Jadi untuk biasanya sih kalau penelitian nih masih belum paham atau belum mengerti terkait manual SDPH-nya, nah itu bisa juga langsung di kami. Baik Kak Muli dan Kak Lintan, terima kasih atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan sharing hari ini. Semoga waktu yang disempatkan hari ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh sobat halal semua dan juga teman-teman UMKM. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Muli, Kak Lintan,